Ya, saudara, serangan Israel ke Lebanon yang seakan tiada habisnya dan juga masifnya juga masih terus terjaga sampai dengan saat ini. Ada salah satu kabar yang mencuat belakangan adalah dugaan Israel menggunakan bom terlarang, yaitu uranium terdeplesi ketika menyerang Lebanon secara masif dan juga secara beruntun begitu ya. Nah, betulkah uranium terdeplesi ini adalah dilarang penggunaannya sesuai dengan hukum internasional, dan kalaupun ini dilarang, apa yang bisa diberikan atau disanksi kepada Israel, dan juga seberapa eh, apa ya bekerja begitu sanksi ini untuk Israel. Kita akan diskusikan bersama dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmah, apa kabar, Prof? Baik, Reno. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih, Prof, sudah meluangkan waktu untuk bergabung sama kami. Jadi, Prof, langsung saja, apakah betul uranium terdeplesi itu dilarang penggunaannya sesuai dengan hukum internasional pada saat peperangan begini? Pertama begini, ini berita ini tentu perlu diverifikasi. Jadi Hmm. ini kan mungkin ada klaim dari pihak tertentu yang Hmm. mengatakan bahwa eh, telah menggunakan katakanlah senjata yang sebenarnya dilarang. Hmm. Apalagi kalau misalnya ditujukan untuk pemukiman ya. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang akan memverifikasi? Nah, ini bisa saja yang memverifikasi itu adalah lembaga yang ada di PBB, di bawah naungan PBB, yaitu IAEA. Nah, IAEA ini bisa diminta oleh masyarakat internasional ataupun oleh Lebanon sebenarnya untuk melakukan pengecekan. Karena apa? Karena ini nantinya akan menjadi bukti kalau memang mengarah pada penggunaan zat yang dilarang yang seharusnya tidak boleh digunakan dalam suatu peperangan. Eh, Tentu kalau misalnya negara lain yang akan mengirim ahli mungkin akan dianggap sebagai bias. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa harusnya ini dilakukan oleh lembaga yang berada di bawah bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa IAEA. Nah, nanti dari Hmm. sana mereka bisa menentukan apakah memang ada digunakan eh, zat yang dilarang untuk peperangan ini. Kalau misalnya nanti memang benar, eh, lalu kemudian tentu baru kita bicara tentang sanksinya dan proses hukum terhadap apa yang dilakukan oleh Israel ini. Demikian. Oke, baik. Jadi sedikit gambaran saja untuk saudara juga yang mungkin baru saja menyaksikan. Jadi yang mengatakan dugaan ini, yang mengeluarkan dugaan ini adalah Serikat Kimia dari Lebanon sendiri. Prof, ini yang menjadi sorotan juga bahwa yang menyampaikan adalah dari pihak Lebanon. Makanya tadi Prof menjawab perlu ada proses verifikasi lebih lanjut dari pihak PBB, yaitu lembaga IAEA namanya. Nah, ini butuh waktu berapa lama, Prof, untuk memverifikasi kebenaran ini? Nah, ini yang saya sendiri tidak tahu ya, berapa Hmm. lama yang dibutuhkan untuk melakukan verifikasi ini. Kadang bisa dalam waktu yang sangat singkat, tapi kadang juga dalam waktu yang cukup lama karena perlu untuk melakukan uji coba dan kemudian mengambil sampel dan kemudian membawanya ke mungkin lab yang dimiliki oleh IAEA untuk Hmm. kemudian dilakukan apa pemastian bahwa memang ini sesuatu zat dan kemudian zat itu memang masuk dalam kategori yang dilarang untuk digunakan dalam suatu peperangan. Oke, ketika sudah ada kesimpulan nantinya ya, kita berandai-andai saja, kemudian ada kesimpulan dari pihak EAEA, kemudian tadi Prof juga mengatakan sebaiknya ada sanksi. Apakah sanksi itu akan berdampak signifikan sebetulnya untuk pada Israel? Karena kita tahu dalam konflik Timur Tengah ini Israel juga sempat di apa ada seruan untuk penangkapan Netanyahu dan seterusnya, tapi tidak ada sesuatu yang signifikan begitu dampaknya terhadap untuk meredam konflik di Timur Tengah ini, Prof. Ya, sebenarnya kalau misalnya memang terindikasi Hmm. bahwa ada penggunaan zat atau senjata yang terlarang begitu ya, dan itu Hmm. sudah diverifikasi, maka sebenarnya proses selanjutnya adalah proses adanya penuntutan, Hmm. penyidikan dan kemudian baru penuntutan. Penyidikan untuk apa? Untuk siapa yang bertanggung jawab. Dan mereka yang bertanggung jawab itu harus individu, tidak bisa misalnya negara, karena itu entitas yang abstrak begitu ya.
Kalau soal ganti rugi mungkin bisa negara, tetapi yang melakukan ini adalah individu. Nah, individu ini eh, tuduhannya adalah dia telah melakukan sebuah kejahatan internasional. Sebenarnya Hmm. dalam masyarakat internasional ada statuta Roma, meskipun Israel tidak menjadi anggota, tapi ada 4 Mhm. kejahatan internasional yang ditentukan di situ. Pertama adalah kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan perang agresi. Nah, dalam konteks kejahatan perang, ini eh, bisa digunakan sebagai tuduhan karena melakukan suatu peperangan yang menggunakan zat atau senjata yang sebenarnya dilarang, yang tidak diperbolehkan. Apalagi kalau Hmm. misalnya itu akan berdampak kepada masyarakat. Nah, yang lainnya adalah kejahatan terhadap kemanusiaan, karena ini juga ada misalnya yang meninggal, ada pembunuhan, dan ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi, kalau menurut saya 2 kategori itu yang bisa digunakan, tapi nanti harus dilihat pada fakta dan bukti-bukti yang ada, apakah kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Dan lembaga yang bisa mengadili ini sebenarnya bisa saja lembaga yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, Mhm. seperti dulu pernah namanya International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia. Ya, jadi ini bisa Mhm. juga dibentuk, tetapi harus dengan persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, atau dibuat sedemikian rupa sehingga Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court yang ada di Belanda, di Den Haag, itu bisa Mhm. eh, mengadili, ya, tapi harus dicari kompetensinya karena Israel bukanlah anggota dari ICC ini. Dan yang terakhir adalah bisa saja lembaga peradilan nasional, ya, di mana saja Hmm. yang memang aturan hukumnya itu memungkinkan orang yang melakukan kejahatan internasional untuk diadili. Nah, Hmm. pertanyaan berikutnya Mhm. adalah bagaimana efektivitasnya, terutama Ya. kalau misalnya sekarang ini dilakukan. Nah, Mhm. ini yang agak merepotkan terus terang. Kenapa? Karena apa yang saya sebutkan tadi, lembaga-lembaga peradilan, itu baru bisa berfungsi apabila, katakanlah, Israel kalah dalam perang ini. Dan mereka-mereka yang terlibat dalam peperangan ini baru dilakukan penyidikan dan kemudian penuntutan. Tetapi kalau misalnya perang itu masih berlangsung, Mhm. atau Israel kemudian yang akan menjadi pemenang dari perang ini, Mhm. maka saya dapat yakinkan bahwa mereka-mereka yang bertanggung jawab, kalaupun ada indikasi ke arah penggunaan senjata atau zat yang dilarang dalam peperangan ini, maka mereka akan terbebas dari jeratan-jeratan hukum, atau istilahnya adalah impunity. Nah, itu Kenapa bisa begitu, Prof? yang, ya, karena begini, kenapa bisa seperti itu? Karena dalam konteks masyarakat internasional, yang berlaku itu bukan hukum internasional. Yang berlaku itu adalah hukum rimba. Dalam hukum rimba itu siapa yang kuat dialah yang menang. Nah, dalam konteks siapa yang kuat dialah yang menang, tentu dalam perang yang sekarang ini, kalau misalnya Israel masih terus melakukan serangan dan masih belum, katakanlah, dia terkalahkan, maka dia akan merasa bahwa saya ada di atas angin. Dan ini yang terjadi ketika Mahkamah Kejahatan Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, dan sampai hari ini itu penangkapan tidak efektif. Buktinya Betul. Netanyahu tidak diseret ke Mahkamah Kejahatan Internasional atau International Criminal Court, ya. Demikian Hmm. juga kalau misalnya ternyata Israel menang perang, karena kalau dia menang perang berarti dia yang kuat. Nah, kalau dia yang kuat berarti dia akan, pejabat-pejabatnya, petinggi-petingginya akan terbebas dari jeratan hukum. Nah, satu lagi, Hmm. kalau misalnya tadi saya katakan dibentuk International Criminal Tribunal, ya, misalnya, Mhm. Mhm. itu kalau misalnya berkaitan dengan Israel, kita harus ingat di Dewan Keamanan PBB ada Amerika Serikat, dan Amerika Serikat saya yakin dia akan menggunakan hak vetonya agar menggagalkan apapun resolusi. Karena ini yang pemerintah Amerika Serikat tidak mungkin tidak melindungi Israel atau pejabat-pejabatnya, ya, meskipun selama ini Amerika Serikat ingin dipersepsikan sebagai negara yang menjaga moralitas dunia,
Tetapi dalam kaitan dengan Israel, karena lobi Yahudi yang sangat kuat, yang tidak memungkinkan pemerintah Amerika Serikat untuk membiarkan Israel tidak terlindungi, apalagi para pejabatnya. Seperti itu, Mas Rino. Menarik tadi ketika Prof menyebut soal DKPBB, Dewan Keamanan PBB, bahwa kita tahu beberapa negara menyoroti fungsi dan peran dari Dewan Keamanan PBB menangani konflik di Timur Tengah. Bahkan ada beberapa negara yang vokal sekali mengatakan bahwa Dewan Keamanan ini gagal melaksanakan tugasnya. Nah, bagaimana perspektif dari Prof Hima di tengah sorotan kepada Dewan Keamanan PBB yang dinilai gagal melaksanakan tugasnya, tapi juga dengan adanya peristiwa dugaan penggunaan bom terlarang ini. Bagaimana, Prof? Ya, saya rasa memang betul ya bahwa PBB, terutama Dewan Keamanan yang sangat diharapkan untuk bisa berperan, ternyata tidak bisa berperan. Karena apa? Di dalam Dewan Keamanan PBB itu ada anggota tetap, dan anggota tetap ini punya hak veto. Dan Amerika Serikat salah satu dari anggota tetap dan selalu menggunakan hak vetonya, kecuali pernah sekali dia abstain begitu ya, Hmm. untuk menggagalkan apapun resolusi Dewan Keamanan PBB yang akan menarget Israel. Ya, Oke, berarti dengan kata lain Amerika bisa dibilang dalam tanda kutip penyebab tidak berfungsinya Dewan Keamanan PBB di konflik Timur Tengah betul, ini. betul sekali, betul. Jadi Amerika Hmm. Serikat adalah, kalau menurut saya, penyebab utama di mana Dewan Keamanan PBB itu deadlock. Ya, nah, ingat pada waktu Irak melakukan invasi ke Kuwait. Pada waktu itu Dewan Keamanan PBB sangat efektif karena Amerika Serikat tidak menggunakan hak vetonya, negara-negara lain juga tidak menggunakan hak vetonya. Bahkan Dewan Keamanan PBB bisa memandatkan dibentuknya pasukan multinasional untuk melakukan serangan pada waktu itu ya terhadap tentara Irak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya Dewan Keamanan PBB memandatkan adanya pasukan multinasional untuk melakukan serangan ke Israel, itu pasti akan diveto oleh Amerika Serikat. Itu tidak mungkin. Paling tidak Amerika Serikat dan kemudian ada Inggris di belakang itu. Oke, baik. Ini cukup menarik diskusi yang kita lakukan pada pagi hari ini, Prof Hikmah. Lalu ketika memang eh, ketika memang belum ada tadi seperti yang saya sampaikan, belum ada permintaan resmi kepada pihak PBB untuk menyelidiki soal dugaan penggunaan bom terlarang ini, apakah kemudian PBB dalam tanda kutip bisa proaktif ketika mendengar isu ini, kemudian mereka proaktif untuk mendalami dugaan ini, atau harus memang ada permintaan secara resmi dari Serikat Masyarakat Sipil mungkin kepada pihak PBB untuk mendalami dugaan penggunaan bom terlarang oleh Israel ini, Prof? Ya, ada tiga kemungkinan sebenarnya. Pertama adalah Hmm. bisa diinisiasi oleh Sekjen PBB. Jadi Sekjen PBB misalnya menerima laporan atau mengetahui lalu ada permasalahan seperti ini, mungkin saja Sekjen PBB menginisiasi untuk supaya IAEA bisa melakukan verifikasi. Dan kemudian setelah itu Sekjen PBB bicara ke Dewan Keamanan PBB. Itu yang pertama. Yang kedua adalah eh, ada negara yang melaporkan hal ini ke Dewan Keamanan PBB. Ya, jadi bisa Lebanon, tapi bisa juga negara-negara lain, mungkin juga Iran, yang melakukan laporan ini untuk kemudian nantinya akan dibahas di sidang darurat Dewan Keamanan PBB. Ya. Nah, yang ketiga adalah ya masyarakat sipil, ya masyarakat dunia, warga dunia melakukan protes, melakukan unjuk rasa yang harapannya adalah akan direspon oleh negara atau pemerintahnya, dan kemudian nanti pemerintah atau negaranya ini akan membawa ke Sekjen PBB atau bisa langsung ke Dewan Keamanan PBB untuk mendapat pembahasan. Jadi kalau saya melihat ada tiga kemungkinan seperti itu. Oke, baik Prof. Hikmahanto Juwana, terima kasih untuk diskusi dan juga informasinya pada kesempatan kali ini. Kita nantikan ke depan apakah memang akan ada penyelidikan, kemudian penyidikan, bahkan lebih lanjut lagi penuntutan terhadap dugaan penggunaan bom terlarang oleh Israel pada saat serang Lebanon ini, ataukah tidak. Kita nantikan bagaimana ke depannya. Terima kasih Prof. Hikmah untuk waktunya pagi ini. Selamat beraktivitas, Prof. Terima kasih, Dan Reno. saudara,
Itu tadi adalah diskusi saya bersama dengan Prof. Hikmanto Juwana terkait dengan dugaan penggunaan bom terlarang oleh Israel saat menyerang Lebanon. Baru sebatas dugaan, harus ada laporan resmi atau bahkan ada tindak lanjut penyelidikan lebih lanjut oleh pihak PBB untuk memverifikasi kebenaran dari hal tersebut. Kita nantikan bagaimana perkembangannya. Salam SCTV.